guys, balik lagi di Dharma Friday. 17 Agustus tahun 45. Guys, aku udah semangat banget nih sambut kemerdekaan Indonesia. Kalau kamu gimana? Siapa yang udah siap-siap ikut lomba balap karung, panjat pinang, makan kerupuk, atau bola kelereng pakai sendok? Wah, seru banget ya yang namanya lomba-lomba di hari kemerdekaan. Pokoknya yang namanya setahun sekali harus totalitas tanpa batas. Tapi ada yang tahu nggak sih kalau banyak banget nilai kemerdekaan Indonesia yang berhubungan sama nilai-nilai Buddhis? Hah, masa sih? Sebenarnya nggak usah kaget ya, karena di masa silam, bagian besar kerajaan di wilayah Indonesia itu berpedoman pada ajaran Siwa Buddha atau ajaran Veda dan ajaran Buddha. Kira-kira hal apa aja ya yang diadopsi dari ajaran Siwa Buddha? Dalam hal ini, ajaran Buddha ya, karena kita bahas di Dharma Friday. Oleh para bapak bangsa untuk membangun sistem pemerintahan negara Indonesia. Pancasila negara sama dengan Pancasila Buddhis. Siapa yang di sini nggak hafal Pancasila? Kacau nih kalau sampai nggak hafal. Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki kewajiban loh untuk menghafal Pancasila karena Pancasila juga merupakan ideologi negara Indonesia yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Sebelum diterapkan sebagai Pancasila seperti sekarang, terdapat sejarah panjang perumusan Pancasila. Nama Pancasila sendiri terdiri dari dua kata bahasa Sanskerta. Panca yang berarti 5, dan sila yang berarti prinsip atau asas atau dasar. Nah, kenapa ditetapkan hanya 5 atau panca? Kenapa nggak membuat ideologi bangsa sebanyak 8, 10, atau mungkin lebih dari 10? Ternyata, filsafat Pancasila yang berkembang dalam rumusan 1 hingga rumusan ke-11 berkembang dari filsafat asli Indonesia yang diambil dari budaya dan tradisi Indonesia yang mengalami akulturasi budaya India, Barat, dan Arab. Dan sila sendiri yang juga bermakna sebagai pedoman hidup, kemudian diambil sebagai ide dari Pancasila yang mengadopsi Pancasila Buddhis. Apa aja Pancasila Buddhis? Udah sering disebutkan sih di beberapa video Dharma Friday, tapi kali ini aku ulang lagi deh. Di antaranya ada tidak membunuh makhluk hidup, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, dan tidak mengkonsumsi makanan atau apapun yang menyebabkan hilangnya kesadaran. Burung Garuda bukan hanya sekedar hewan mitologi. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Banyak teori tentang burung Garuda ini karena sampai detik ini nggak ada satupun bukti nyata keberadaan burung Garuda. Tapi kenapa dijadikan lambang negara? Seolah hewan tersebut sudah punah dan perlu dikenang. Karena burung Garuda ini nggak tahu beneran ada atau enggak, akhirnya muncul teori yang mengatakan kalau elang Jawa dari spesies elang berukuran sedang dari keluarga Accipitridae dan genus Nisaetus yang merupakan endemik di Pulau Jawa ini dianggap identik dengan lambang negara Republik Indonesia yaitu Garuda. Tapi kalau aku agak kurang percaya sih sama teori ini guys, karena dalam ajaran Veda dan ajaran Buddha sering disebutkan tentang keberadaan dari burung Garuda ini. Walaupun katanya sih kisah mitologi, tapi hanya karena mereka nggak kelihatan mata daging kita, masa iya sih sudah pasti nggak ada? Burung Garuda itu sama dengan halnya naga yang dianggap cuma mitos. Di dalam ajaran Buddha itu sebenarnya beneran ada loh. Mereka adalah makhluk yang berasal dari alam dewa Catu Maharajika atau alam dewa tingkat paling rendah yang masih terikat dengan bumi manusia atau alam kehidupan manusia. Konon katanya para dewa itu sebenarnya nggak tahan berdekatan sama manusia, sebab menurut dewa manusia itu sangat busuk, terlebih lagi karena kualitas moral manusia yang semakin menurun zaman sekarang. Di dalam Mahasamaya Sutta, Dika Nikaya, sudah menjelaskan tentang berbagai jenis makhluk-makhluk dari 10 alam semesta yang sering mengunjungi beliau dan menamai diri mereka sebagai persaudaraan yang tidak terkalahkan. Salah satu kelompok yang mengunjungi Buddha pada saat itu adalah Garuda dan Naga. Bhinneka Tunggal Ika karya Sutasoma. Udah bahas ideologi, lambang negara, sekarang kita bahas semboyan singkat padat tapi mencerminkan Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini berasal dari Kakawin Sutasoma yang merupakan sebuah kakawin atau syair dalam bahasa Jawa kuno. Moto atau semboyan Indonesia bukanlah tanpa sebab diambil dari kitab Kakawin ini. Kakawin ini bercerita mengenai kisah epik Pangeran Sutasoma sebagai protagonisnya. Amanat kitab ini mengajarkan toleransi antar agama, terutama ajaran Weda dan ajaran Buddha. Kakawin ini digubah oleh Empu Tantular pada abad ke-14. Empu Tantular adalah seorang penganut ajaran Buddha.
Ia hidup pada abad ke-14 di Majapahit dan merupakan seorang pujangga ternama sastra Jawa. Ia hidup pada pemerintahan Raja Rajasa Negara atau yang dikenal sebagai Hayam Wuruk. Meskipun seorang penganut ajaran Buddha, tapi dia orangnya terbuka terhadap agama lainnya, terutama ajaran Siwa atau Weda. Hal ini bisa terlihat pada dua kakawin atau syairnya yang ternama, yaitu Kakawin Arjuna Wijaya dan terutama Kakawin Sutasoma. Kakawin Sutasoma yang diambil untuk menjadi sebuah Bhinneka Tunggal Ika adalah pupuh atau baris ke-139 bait kelima sebagai berikut. Para pejuang kemerdekaan. Untuk melengkapi pengetahuan tentang fakta-fakta kemerdekaan Indonesia, kalian mesti tahu siapa aja yang berjasa dalam kemerdekaan Indonesia. Gak ada istilah kamu dari suku mana, agama apa, baru boleh berjuang untuk kemerdekaan. Di antara banyak yang berjuang, ada juga loh yang keturunan Tionghoa yang terlibat dalam perjuangan. Siapa aja di antaranya? Yang pertama, Daniel Dharma. Daniel Dharma atau John Lee lahir pada 9 Maret 1911 di Manado, Sulawesi Utara. Keluarganya adalah pemilik perusahaan pengangkutan vetol. Ketika berusia 17 tahun, John Lee kabur ke Batavia mengejar cita-citanya untuk belajar navigasi. Selama bertugas, John Lee mendapatkan pendidikan militer hingga akhirnya bergabung dalam Angkatan Laut Republik Indonesia. Saat bertugas di Cilacap, ia berhasil membersihkan ranjau yang ditanam Jepang. Yang kedua, Yap Chuan Bing. Chuan Bing lahir pada 31 Oktober 1910 di kota Solo. Ia menyandang gelar sarjana farmasi dari sebuah universitas di Amsterdam pada tahun 1939. Setelah lulus, ia pulang ke tanah air dan mendirikan apotek di Bandung. Saat masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, ia bersama Soekarno dan Hatta terjun dalam pergerakan nasional. Yap Chuan Bing adalah satu-satunya anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Dia turut hadir dalam pengesahan UUD 1945 dan pemilihan presiden dan wakil presiden pada 18 Agustus 1945. Yang ketiga, Chiao Ki-shiong. Chiao Ki-shiong merupakan petani keturunan Tionghoa. Kegiatan sehari-hari diisinya dengan menanam singkong, timun, kacang, dan terong. Ki-shiong juga dikenal sebagai pemilik rumah tempat Soekarno dan Hatta diinapkan oleh para golongan muda saat di bawah ke Rengas Dengklok, Jawa Barat pada 16 Agustus 1945. Yang keempat, Letnan Kolonel Pern Ong Chong Bing. Ong Chong Bing merupakan pejuang Tionghoa yang berkontribusi pada bidang kesehatan. Pada pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, ia ikut merawat korban. Pria asal desa Krebet itu mengikuti pendidikan teknik gigi dan dokter gigi, lalu bergabung dengan militer pada 1953 sebagai pegawai sipil. Ia mulai menyandang pangkat militer sebagai kapten pada 1955 di bawah Resimen Infanteri RI 18 Jawa Timur. Ia adalah Kepala Kesehatan Kodam atau Kesdam Cendrawasih pertama. Ong Chong Bing pensiun pada 1976 dengan pangkat Letnan Kolonel. Yang kelima, Oi Chong Hao. Oi Chong Hao adalah putra seorang konglomerat gula dan penerus usaha Kian Guan Kongsi yang merupakan perusahaan multinasional terbesar di Asia Tenggara. Kian Guan Kongsi terutama mengekspor hasil-hasil bumi seperti gula dan ikan. Selain itu, ia mengimpor teh dan sutra dari Tiongkok. Oi Chong Hao tak hanya fokus dalam bisnis, tapi juga aktif dalam politik. Ia menjadi ketua Partai Chong Hwa Hui, Partai Kaum Peranakan Tionghoa yang berpendidikan Belanda, yang dibentuk pada 1928. Pada 1945, ia diangkat menjadi anggota Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI sebagai wakil dari golongan Tionghoa. Keenam, Johnny Matius. Johnny Matius alias Johnny Lim lahir pada 3 April 1934 di Bandung, Jawa Barat. Ia merupakan purnawirawan TNI Angkatan Laut yang berasal dari Satuan Infanteri Amfibi Korps Marinir. Saat bertugas, ia pernah tergabung dalam Operasi Dwikora, PRRI Permesta, DITI, RMS, hingga Operasi Seroja di Timur Timur. Pangkat terakhirnya adalah Sersan Mayor. Buat kita yang udah menikmati hasil dari kemerdekaan, pasti suka lupa kalau perjuangan untuk sampai di titik ini sangat panjang banget. Kira-kira ada kisah apa lagi nih di balik kemerdekaan Indonesia yang mungkin udah jarang dibahas, guys? Kalau ada, bantuin aku di kolom komentar ya. Oke teman-teman, makasih ya udah mau nonton video ini. Ikuti konten-konten kita selanjutnya yang bakal bahas tentang kehidupan seputar agama Buddha yang informatif dan pastinya seru banget. Kalau ada yang mau kasih revisi, pertanyaan, atau menambahkan pendapat, bisa langsung aja tulis di kolom komentar, dan kita akan diskusikan bareng-bareng ya guys. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe, biar kalian nggak ketinggalan update seputar Buddha. Bye-bye!